Masih ada lembaran ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan saudaranya sesama muslim, maka anda bukan termasuk golongan mereka. Kata Rasulullah, falaysa minhum, anda bukan bagian dari mereka, bukan termasuk orang-orang muslim. Kalau anda tidak mau peduli dengan susahnya saudara-saudara kita yang sedang susah, maka bentuk kepedulian kita sekecil apapun insyaallah punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kita adalah termasuk bagian daripada saudara-saudara kita muslim dimanapun berada. Mereka adalah saudara kita insyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan buat saudara-saudara kita. Masya Allah, bagaimana Allah tunjukkan di dunia saja sudah Allah bedakan. Di dunia sudah Allah tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bayangkan antum, jenazah yang hitungan hari, yang seharusnya bau dan busuk, tetapi yang disaksikan oleh saudara-saudara kita bukan itu yang terjadi, malah sebaliknya. Bau wangi dan wangi yang tercium dari jenazah saudara-saudara kita yang syahid. Dan antum bayangkan sebaliknya, orang-orang Yahudi Israel tersebut ketika mati hatta hitungan jam sudah bau busuk yang tercium dari bau mereka. Dan itu fakta yang terjadi. Allah tunjukkan di dunia mana yang hak dan mana yang batil, mana benar dan mana yang salah. Dan insyaallah itu untuk yakinkan kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita sudah berada di jalur yang benar, di agama yang benar, dan insyaallah mati dalam keadaan benar. Dan antum tahu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, antum dalam surat Yusuf ayat 101, bagaimanapun hebatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bagaimana kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ilmu yang diberikan Allah Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi apa yang diminta dalam munajat dan doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kelompok orang-orang Islam, menjadi orang Islam bukan yang lain. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Beliau orang saleh, tapi ingin tetap digabungkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Ingin diwatikan. Itulah permintaan para anbiya, permintaan para nabi, orang-orang yang saleh, ingin mati di dalam agama Islam, bukan di agama yang lain. Mudah-mudahan kita pun meminta seperti apa yang diminta oleh Nabi Allah SAW, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ayat surat Yusuf ayat 101, itulah yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diminta oleh Nabi Yusuf kita pun memintanya, dan kita pun meminta senantiasa dan meminta semoga permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti kita mati dalam keadaan Islam. Dan insyaallah nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan saf-safnya barisan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Kita lanjut lagi sampai kajian kita di lembaran ke berapa ya? Lembaran ke-7. Satu lembaran ke, ada halaman berapa Ustaz? Halaman 9 ya. Halaman 12, 17. Masih 16 ya, masih.
Masih di 16. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Mudah-mudahan selalu menata niat, karena menata niat itu penting. Karena membaguskan niat itu selalu penting. Maka itulah gunanya kita belajar mengaji, untuk selalu menata niat kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus. Karena kata Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau di dalam bahasa tazkiyah disebut ba'ith, pemicu. Ya. Apa pemicunya? Apa niatnya? Apa motifnya? Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'liyah begitu banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa tentang pentingnya niat. Di sini diceritakan penting niat itu, penting, Masya Allah. Waqila, maka dikatakan niyatul mu'min ablagh min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih dahsyat daripada dia punya amal. Wa niyatul fajir syarrun min amali. Dan niat pendosa itu untuk berbuat dosa lebih buruk daripada amalnya. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti al-'abd ala niyati ma la yu'ti ala amali. Di buku Bapak enggak ada, di buku saya adanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba di atas niatnya, dan kadang-kadang tidak diberikan oleh Allah dengan amalnya. Karena seringkali ketika kita beramal, rusak saat kita beramal. Itu yang dikatakan. Tapi kalau baru niat, Masya Allah, niatnya bersih. Tapi kadang-kadang berapa banyak orang ketika sudah berbuat, di dalam perbuatannya ada saja penghancur perbuatan dia, sehingga yang tadinya seharusnya punya nilai di hadapan Allah, rusak dengan segala hal-hal yang terjadi saat dia berbuat. Pentingnya itu. Dikatakan ada cerita yang sangat luar biasa dalam buku ini. Pentingnya niat. Ada seseorang bersaudara. Ada seorang bersaudara, yang satu baik, yang satu lagi tidak baik. Begitu hidup, selalu ada dua. Kita pengen baik semua, tetapi kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak terjadi. Yang baik ini terus setiap hari istiqomah dengan kebaikan. Namun syaitan itu tidak berhenti untuk menggoda yang baik. Bagaimana godaannya tersebut agar merubah yang baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya. Malaikat akan selalu mengajak yang tidak baik untuk menjadi orang baik. Mana yang lebih kuat ajakannya, itu yang terjadi. Maka dikatakan anna akhwain kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyan. Dua bersaudara ini, yang pertama namanya abid. Abid itu ahli ibadah. Yang satu lagi adiknya disebut asi, pelaku maksiat.
Faja'a iblisu yauman ilal abid, maka datang iblis suatu hari kepada abid, orang ahli ibadah. Wa qala lahu wa asafa alayka dhayya'ta amrak fi hasr nafsik. Kata iblis, aduh, rugi sekali kamu. Kamu habiskan umurmu hanya untuk mengekang nafsumu. Wa it'abu badanik, rugi kamu. Bertahun-tahun kamu hidup hanya membuat letih badanmu untuk sujud saja. Fa'atlit nafsak, kata iblis, coba sekali-kali lepaskan nafsumu yang setiap hari dikekang hanya untuk ibadah. Kamu jaga pandanganmu, jaga mulutmu, jaga kakimu, sekali-kali lepaskan. Pernah nggak kadang-kadang godaan itu terjadi sama kita? Lihat sekali-kali nggak apa-apa. Sering ya. Nanti istighfar, Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa sekali-kali. Begitu. Kata yang senior, sering Ustaz. Iya. Sama, kita juga sering. Fadli nafsaka fi syahwati, lepaskan nafsumu untuk biarkan syahwat bermain. Ingin apa? Biarin, coba sekali-kali. Pengen apa? Ikuti, lakukan. Wa qala fi nafsi, maka dikatakan faqala fi nafsi la'alli unzil ila akhi fi asfalid dar wa wafiqu ala ma huwa fihi min al-laddati thumma ashrab summa atu. Dia tinggal di atas, dia mengatakan, iya ya, sekali-kali saya ikut saudara saya yang berada di bawah, yang dalam keadaan nikmat, saya ikut permainan dia, mabok dan sebagainya. Semua itu kemudian saya taubat, karena dia tahu ilmunya, dia tahu ilmunya, dia tahu ayatnya, dia tahu dalilnya. Wa amal asi, yang dibawa saudaranya yang maksiat, fa innahu istaiqadha min sukrihi, yang dibawa adiknya baru bangun dari maboknya, baru sadar dari maboknya. Fa wajad nafsu fi halatin radiyah, ketika dia tersadar, dia mendapatkan dirinya dalam keadaan, ya Allah, acak-acakan, udah bau jelek, orang bangun mabok. Qal bala ala siyabi huwa matruhun ala turab, dia sadarkan dia di atas tanah kotor. Faqala afnaitu umri ilal fil ma'asi, ya Allah, apakah begini tiap hari saya habiskan umurku untuk maksiat. Wa akhi, sementara saudaraku di atas, dia taladzat bi ta'ati rabbi, dia menikmati taat kepada Allah. Ya Allah, alangkah nikmatnya saudaraku, sementara aku terbangun dalam keadaan kotor, bau dengan minuman. Summa tab, dia katakan astaghfirullahaladzim, taubat. Begitu hidayah datang, tiba-tiba bangun dalam keadaan kotor, taubat. Wa nawal khair, kemudian dia niat, saya pengen jadi orang baik seperti saudara saya. Wa tala'a liyafiqa akhahu ala ta', maka dia naik ke atas, ingin nyusul saudaranya, saya pengen taat ke saudara saya. Taubat, kemudian dia naik ke atas ingin menyusul saudaranya, ingin berbuat baik seperti saudaranya berbuat baik. Wa nazal akhu ala niyatil maksiat, dan sementara kakak adiknya dari atas turun pengen maksiat, yang di bawah naik pengen taat, yang di atas turun pengen maksiat, karena turun yang atau di bawah, yang di atas bukit. Dia harus turun dari bukit yang untuk maksiat, yang di bawah pengen naik ke atas bukit pengen taat. Ini baru pengen dari atas turun pengen maksiat, sementara yang di bawah udah capek maksiat, naik ke atas pengen taubat. Fasaqata, yang di atas kepleset jatuh, al akhihi, nibanin adiknya yang mau naik.
Dua-duanya jatuh, dua-duanya mati. Fawaqa'a mayyitan, jatuh keduanya mayit. Fayuhsyar 'abid ala ni'atil masya, maka digiring pada hari kiamat si 'abid ahli ibadah tergolong menjadi ahli maksiat karena dengan niatnya ingin maksiat. Wa yuhsyar 'asi ala niyatil ta'ah, dan yang pemaksiat digiring pada hari kiamat di kelompok orang-orang yang taat dengan niatnya. Itu kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali pengen-pengen yang jelek, karena kita sini kita nggak tahu dengan umur kita. Kita tidak tahu dengan bagaimana berakhir umur kita. Maka kata ulama, kalau Anda ingin berbuat baik, terus berbuat baik. Insya Allah, mudah-mudahan Anda diambil Allah dalam keadaan baik. Dan ikutin terus perbuatan-perbuatan baik. Berharap Anda matinya dalam perbuatan baik. Insya Allah. Maka dikatakan fatubalaka, maka bahagialah Anda. Baris keempat dari bawah, fatubalaka summa tubalaka, maka bahagialah Anda, kemudian bahagialah Anda. Kalau halaman 16 ya. Ya. Kalau ibadahmu, tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad, kalau bangunmu di waktu malam untuk menghancurkan hawa nafsumu, untuk ikut tidur terus, enggak, saya pengen ibadah, melawan nafsu semata-mata untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad, ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad, ingin menteladi Nabi Muhammad. Saya pengen bangun malam seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun malam atau tidak? Bangun malam. Karena teladan yang paling bagus Nabi Muhammad. Dan Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, teladan yang paling bagus Nabi Muhammad. Dan kita disuruh mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Ingin menteladi Muhammad. Nabi Muhammad bangun malam. Kita pengen contoh siapa? Ayo bangun malam. Nabi Muhammad istighfar atau tidak? Ada hadisnya atau tidak? Nabi itu sekali duduk 100 kali istighfar. Duduk istighfar. Duduk istighfar. Kita begitu enggak? Kita kalau duduk ngapain sama teman-teman? Ngobrol. Duduk lagi ngopi. Duduk lagi gosip. Ini fakta. Ngobrol, ngopi, gosip, goes, makan. Goesnya nggak seberapa, makannya yang seberapa. Kok ini goes nggak kurus-kurus? Setelah dilihat goesnya nggak seberapa, capek mobil, sepeda naikin mobil. Iya, makan nambah. Ya, itu survei membuktikan begitu, Pak. Iya. Yang penting kan kaosnya sama, ya. Kok hasilnya nggak sama? Setelah diteliti kok nggak sama. Bapak itu goesnya masya Allah jarang makan. Ini goesnya nggak masya Allah, makan mulu. Oh, setelah diteliti begitu. Jadi insya Allah yang kita lakukan untuk mencontoh Nabi Muhammad. Niatin selalu mencontoh Nabi Muhammad. Berangkat ke masjid mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Muhammad. Melangkahkan kaki ke masjid untuk contoh Nabi Muhammad. Peduli umat, karena Nabi Muhammad peduli dengan umat. Apapun tindak laku kita kembalikan kepada Nabi Muhammad. Antum tidur contoh seperti contoh Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad kalau mau tidur doa. Oh, Nabi Muhammad kalau tidur dalam keadaan berwudu. Sekecil apapun kita lihat untuk bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka nanti fatuba summa tuba, Anda akan bahagia. Tuba itu akan bahagia. Thayyib,
akan baik Anda. Summa tuba, Anda akan baik dipastikan. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, benar seperti yang diucapkan oleh seorang ulama dalam bentuk syair. Saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Ketemu bacaannya? Paling bawah, baris kedua dari bawah. Saharul uyuni. Saya baca apa dikata? Saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Jelas tulisannya? Tulisannya jelas, artinya jelas? Belum. Kalau remang masih ada jelas-jelasnya. Kalau remang masih ada kelihatan, masih kelihatan. Gelap, kalau gelap blas itu dah. Kalau gelap gimana? Gelap. Wah, kalau gelap udah nggak tahu sama sekali. Saharul uyun. Saharul uyun artinya mata-mata. Uyun itu mata. Mata-mata kan banyak. Berarti orang banyak nih. Saharul uyuni, mata-mata yang begadang malam. Banyak kan? Disebut saharul uyun. Ibu yang terbangun di malam hari kemudian menikmati malam harinya dengan ibadah, itu disebut saharul uyun. Bapak yang terbangun kemudian menikmati malamnya dengan ibadah, disebut saharul uyun. Mata-mata yang begadang malam. Tapi lihat li ghairika wajhika, begadangnya, bangunnya bukan untukmu ya Allah. Dha'i'u, maka bangunmu sia-sia. Kalau Anda terbangun malam, kan? Kalaupun Anda beribadah, begadangmu ibadah, tetapi pemicunya bukan untukmu ya Allah, dha'i'u, sia-sia. Apalagi cuma begadang kencing doang. Ini Anda bangun beribadah. Surah ibadahnya ibadah akhirat, tapi pemicu ibadahmu itu bukan akhirat. Dha'i'u, sia-sia bangun malam. Iya. Maka tata ketika niatmu untuk Allah. Baca Qur'anmu lillah, untuk Allah, semuanya untuk Allah. Ini pemicunya. Kamu ibadahmu, baca Qur'anmu, bangun malammu, zikirmu, tasbihmu liwajhillah, untuk Allah. Maka dikatakan kalau kamu bangun malam ibadah liwajhiki li ghairi wajhika, bukan untuk Allah, apa yang terjadi? Dha'i'u, sia-sia. Dha'i, sia-sia. Jelas? Dha'i'u, sia-sia. Jadi gimana? Oh ya Allah, saya untuk ini dulu, untuk ini, biar ini. Lah, mulai hari ini enggak. Semuanya untuk Allah. Berarti apa? Benerin niat kita. Bangun malamnya sudah bagus niatnya. Yang dulu mungkin untuk kerjaan, untuk pangkat, untuk terus kantor, untuk ini. Lah, itu semua pasti sudah. Tapi tujuanmu yang pertama untuk Allah. Adapun yang lain pasti itu sudah. Bangunmu, kamu terbangun itu memang Allah, untuk Allah. Ya Rabb, saya bangun untukmu ya Rabb. Aku tinggalkan tempat tidurku untukmu ya Allah. Aku ambil air dulu karenamu ya Allah. Aku sujud karenamu ya Allah. Agar tidak semua kerjaan yang telah kamu kerjakan tidak dha'i, tidak sia-sia, tetapi nafi', bermanfaat insyaallah. Jelas? Wa buka'uhunna, dan tangismu li ghairi faqdika batilu, karena bukan untukmu nangis,
batal, nggak punya nilai. Padahal menangis itu luar biasa. Allah tidak akan siksa hamba yang bisa menangis karena takut kepada Allah. Yang termalam hari bangun menangis untuk Allah. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu salat 2 rakaat. Itu kata dalam benar itu kalau beliau kemudian pegang jenggot diperas itu keluar air. Saking banyaknya air mata yang keluar dari beliau. Nangis untuk apa? Nangis karena takut kepada Allah. Nangis karena Allah, nangis karena Allah, nangis itu yang paling. Maka dikatakan ada orang menangis, tidak nangis di tempat orang banyak. Apa kata ulama? Andai tangismu tidak di depan orang, jauh lebih indah. Ada kan kita nangis di depan orang, bagus, tapi jauh lebih bagus lagi kalau kita nangis sendiri di rumah. Jelas? Dan tangismu karena kalau bukan untuk Allah, batil, tidak sia-sia, batal dari kebaikan. Ayuhal walad, lembaran baru halaman 17. Ish ma syi'ta, ish, hiduplah kamu, ma syi'ta, sekarepmu. Tuh bahasanya tuh, bahasa Arabnya ma syi'ta. Bahasa Indonesia semaumu, terserah. Ente mau bikin apa? Ente bodoh amat, atur hidupmu sendiri. Terserah ente mau ngapain. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Tuh, kamu akan mati. Pilihan, terserah ente mau ngapain, itu hidup ente. Ente mau taat, ente mau maksiat, terserah. Masyita, masyita, terserah kamu. Tapi ingat poinnya, fa innaka mayyitun. Itu di garis bawah itu. Fa innaka, ingat, tapi kamu akan mati. Paham kan? Bukan tidur Pak, bukan. Dia menikmati. Ya, oh ngantuk. Fa innaka mayyit, kamu akan mati. Apakah kalau sudah mati kemudian selesai? Tidak. Kan kemarin kita sudah bilang ya laitaha kanatil qadiyah. Andai mati itu menyelesaikan, selesai sudah, enggak. Kalau sudah mati akan ada urusan. Dan urusannya akan lebih berat daripada urusan di sini. Innaka mayyitun, ingat, terserah kamu mau berbuat apa saja, tapi ingat fa innaka mayyitun. Maka dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli, terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tapi ingat kata Allah, aku ciptakan hidup dan mati untuk melihat, untuk mengetes. Liyabluwakum, bala, untuk menguji. Ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik amal kalian. Ada bala, ada cobaan, ada tes. Jadi hidup ini sebagai tes, bahan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsan, mana yang bagus. Ternyata setelah dites ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Maka ini tempat dunia, tempat berbuat. Jangan sampai Anda seperti dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un.
ketika datang kepada kalian kematian, maka dia berkata, Rabbi, wahai Tuhan, irji'un. Apa irji'un? Balikan saya. Iya. Antum itu ayat 99 surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat keberapa? Al-Mu'minun 23. Ayat 100-nya mengapa? Apa kata? La'alli a'malu salihan. Satu, pengen beramal, pengen kayak bapak nih, pengen mengaji di hari Ahad, pengen ketemu saudara-saudara. Begini nih enak, begini Masya Allah. Dari rumah yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari masjid musola yang berbeda, kemudian menjadi satu. Enak nggak Pak? Enak. Bagaimana nggak enak antum di sini? Duduk sampai isyraq, kemudian sholat isyraq. Masya Allah. Sarapan di mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu mau susah lagi? Enak ketemu dengar nas. Udah nggak usah mikir, duduk aja. Adem AC, ya kan, masuk TV. Tuh dikasih sarapan, boleh bawa pulang lagi. Kalau nggak malu, kalau masih ada. Di mana lagi coba? Antum cuma duduk, dapat minum, dapat makan, dapat ilmu, dan insya Allah ini waktu yang paling berharga buat antum. Kemudian kalau antum lanjut dengan sholat sunnah isyraq, maka nilainya kata Nabi Muhammad seperti antum haji umroh, haji umroh, haji umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Insya lanjut. Yang antum tidak bisa dapatkan kecuali tempat begini yang antum dapatkan. Mumpung masih ada umur, mumpung ada kesempatan, masih sehat. Ayo, jangan sampai pengen Rabbi irji'un, Rabbi irji'un, minta pulang, minta kembali ke sini. Pengen amal apa kata Allah? Gak bisa. Innaha kalimatun wa qailuha, kata Allah. Kalimat itu sering terlontar dari mulutnya. Pengen ngaji, pengen ngaji, pengen doang, nyampe enggak. Pengen ke masjid sampai mati, nyampe enggak. Ada yang begitu? Ada enggak pengen tapi enggak nyampe? Bagaimana antum pengen kenyang kalau pengen makan, suap, nyendok, makan, kenyang. Pengen ke masjid, berangkat, insya Allah nyampe. Kalau sudah mati kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau antum sudah mati, antum tidak bisa kembali lagi ke jati mulia, tapi yang akan antum bantu apa? Wa min waraihim barzakh, alam sampai kapan? Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Fa idza nufikha fis sur, nanti kalau ditiupkan sangkakala antum hidup lagi. Hari ini antum hidup, kemudian akan mati, kemudian bangkitkan lagi hidup. Fala ansaba bainahum, sudah tidak ada guna lagi nasab. Oh ayah, oh ibu, la fala ansaba bainahum. Yauma idzin, pada hari wala yatasaalun, kata Allah, dan kalian tidak saling bertanya. Saking dahsyatnya. Ayat 101 surat Al-Mu'min, kalau antum sudah ditiupkan sangkakala antum terbangun dari kematian, maka kata Allah fala ansaba bainahum, antum sudah tidak mengakui lagi nafsan. Ayah, ibulah, wala yatasaalun, enggak saling ayah, enggak, kelas. Masing-masing bingung memikirkan dirinya sendiri. Maka kata Allah faman sakulat mawazinuhu, bukan, orang ini kita Al-Mu'minun kok. Saya cuma mengetes dok, saya diamin. Betul, Pak Wabi Syatir radhiyallahu kan. Kita berada soal Al-Mu'minun. Faman sakulat mawazin faulaika humul muflihun. Kalau Anda nanti di sana berat timbangannya, Anda termasuk muflihun, orang-orang yang beruntung. Sukses. Tuh, bukan di sini sukses, nanti di sana sukses. Sukses yang sebenarnya nanti. Kalau antum berat timbangannya, baru antum faulaika humul muflihun, kelompok orang-orang yang
sukses, beruntung. Wa man khaffat, tetapi orang-orang yang ringan, mawazinuhu, timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang rugi karena disuruh berbuat tidak mau berbuat, disuruh ibadah tidak mau ibadah. Bagaimana akhirnya? Fi jahannama khalidun, tinggallah mereka di jahanam dan mereka akan tinggal selama-lamanya. Naudzubillah. Maka pagi mengatakan ish, hidup silakan. Masyita, ente mau ngapain? Tapi dikasih rambu oleh Allah. Mau yang mana? Ente mau beratkan timbangan, ayo begini caranya. Jangan tinggalkan masjid. Insya Allah akan sakulat mawazi, akan memberatkan timbangan. Cari dalam hidupmu amalan-amalan yang bisa memberatkan timbanganmu, agar kamu nanti di akhirat menjadi orang-orang yang disebut dengan muflihun, orang yang beruntung, orang yang sukses. Makanya kata Allah apa? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu di dunia mau denger aja dan mau mikir aja, pasti kami tidak akan berada di neraka. Dulu nggak mau denger, nggak mau dipikirin, maunya nafsu saja diikutin, nafsu terus diikutin. Ya begitu jadinya, nafsu tidur, nafsu makan, nafsu terus dunia, ngejar pagi siang malam, tahu-tahu mati. Maka kata Allah, fa innaka mayyitun, wa ahbib, dan cintailah man, siapa saja itu jadi. Wa ahbib, cintai man, siapa saja. Cintai istrimu, cintai anakmu, cintai cucumu, silahkan. Man syi'ta, siapa yang kamu inginkan, cintai mereka. Tapi ingat, fa innaka, maka sesungguhnya kamu mufariquhu, akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Cari yang kamu cintai yang tidak berpisah. Cari yang suatu saat nanti waktu kamu digotong itu nggak tinggalkan kamu. Cuma amal soleh. Istrimu yang bilang tanpamu aku tidak bisa hidup, yang berjanji sehidup semati, waktu kamu mati ya nggak ikut mati. Menikmati peninggalanmu, cari lagi yang baru. Kata ibu yang sana, ketika istrimu mati yang bilang kamu, ma aku tanpamu tidak bisa hidup, 7 hari nikah lagi. Begitu kata bapak depan ini. Kata aki-aki, so tau lu. Iya. Wa ahbib, ini bintang, wa ahbib, dan cintailah man, siapa saja, syi'ta, yang kamu inginkan, fa innaka mufariqu, pasti pada saatnya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Iya atau tidak? Yang cinta jabatannya, dia meninggalkan atau jabatan meninggalkan dia? Dua-duanya bisa terjadi. Bisa jabatan dia meninggalkan dia, dipecat, atau dia meninggalkan, mati. Lagi asik-asiknya menjabat, dia mati. Ada nggak? Ada. Pasti yang kamu cintai itu akan berpisah dengan kamu. Mobil yang dilap tiap hari, kinclong, masya Allah, dipanasin doang tiap hari, dilihat, wah ya salah. Itu laler kalau lewat meleset, mau diterap terus, pagi siang malam. Cinta, dia akan berpisah dengan dia. Dia tidak akan bersama kamu di kuburan. Itu mobil yang bagus, yang kata konon yang punya cuma 1 orang di Indonesia, cuma kamu doang, akan bisa dengan kamu itu. Rumahmu yang indah, yang hari ini kamu banggakan, yang setiap kali orang melihat, wow, semuanya kayak
gitu. Keren. Biasa Pak. 13 miliar ini Pak. Wih. Ini saya ngambil malam dari Itali Pak. Malam Jumat itu. Wah pakai malam itu kasih malam Jumat. Ajib. Tapi ingat mufariku, rumahmu akan kamu tinggalkan. Apa ada yang dibawa rumahnya? Apakah ada orang mati yang paling kaya di Indonesia kemudian dia bawa rumahnya? Itu yang di kuburan mahal di mana itu? San Diego. Berapa informasinya Pak? Yang termahal di situ Pak? Kapling. 1 M. Hah? Murah Patak Bagurung murah. 1 M cuman. Kerawang itu beli tanahnya murah itu Pak. Dijual mahal Bapak. Bapak mau. Emang kalau Bapak dikubur situ dekat surga? Gak ngaruh Pak. Kecuali Bapak di sana, ini dekat surga Pak. Lebih cepat Bapak ke surga. Maka boleh beli mahal. Di sana dekat juga neraka dekat Pak. Oh surga dekat, neraka dekat Pak. Ya Allah Pak. Lihat di sini. Wa ahbib. Apa wa ahbib? Dan cintai. Man. Siapa wong. Siapa aja silakan. Syi'ta. Yang kamu inginkan. Fa innaka. Maka ingat. Mufariko, kamu akan pisah dengan dia. Nangis Pak kita cinta bapak meninggal, kita cinta ibu kita meninggal. Semua yang kita cinta meninggal, kakek kita yang kita banggakan meninggal, nenek kita dulu yang kita agung-agungkan meninggal semuanya. Teman yang kita teman saya nih meninggal, nih sahabat saya, sahabat karib itu bahasa Arab bahasa Indonesia karib. Bahasa Arab, qarib. Kalau akrab sama, akrab. Iya paling dekat, akrab. Bahasa Indonesia semua akrab. Qarib, karib. Tuh. Iya bahasa Arab qarib. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Jelas ini? Jelas apa enggak? Terakhir wa'mal. Apa wa'mal? Silakan beramal. Apa saja. Ente mau apa amal silakan. Syi'ta yang kamu inginkan kerjain terserah. Yang mau sholat, yang nggak mau tidur, yang mau jujur, yang mau nipu silakan. Yang mau adil, yang mau zalim, silakan. Terserah ente mau. Tapi ingat fa innaka, awas, maka sesungguhnya kamu majziyun bih, akan dibalas. Amalmu itu yang kamu lakukan majzi akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang baik dikerjakan akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang jelek pun akan dilihat. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, tidaklah kebaikan kecuali akan dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Diulang lagi saya baca, Bapak yang artikan. Ish, hiduplah. Ish, hiduplah. Ish, fi'il apa itu? Kata perintah, amr. Ish, hiduplah. Ma syi'ta, apa yang kamu inginkan hidup. Tapi ingat, fa innaka, maka sesungguhnya mayyitun, ujung-ujungnya mate. Mati apa mate? Oh ya, mate. Mojar. Kalau kata orang Madura, tompes. Iya. Kata orang Madura, mati. Kalau kata orang Betawi, modar. Iya. Begitu Pak. Banyak bahasa kita Pak, banyak Pak. Wa ahbib,
dan cintailah man syi'ta, siapa yang kamu inginkan, fa innaka, maka sesungguhnya kamu mufariqu, akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Wa'mal, dan beramalah, ma syi'ta, apa yang kamu inginkan, fa innaka, maka sesungguhnya madziyun bi, dengan amalmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk beramal saleh, Allah ringankan untuk beramal saleh, dan insyaallah kita akan bangga, akan dibalas dengan kesoleh-solehan insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang muflihun, orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.